Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Dia tidak takut. Lorex terkejut. Itu karena, dia mengkonfirmasi senyum yang menyebar di wajah musuh. Apakah dia gila? Siapa orang ini? Knight ketiga. Sebagai salah satu kekuatan di Kekaisaran dan seluruh benua, semua orang takut pada Lorex. Namun, pria di depannya tersenyum. Lorex tidak bisa berpikir, kecuali jika pria itu gila. Aku telah melihat banyak orang yang ketakutan dan kesakitan, ketika mereka melihatku. Kejutan berubah menjadi kemarahan. Pembuluh darah di dahi Lorex menggembung. Ini pertama kalinya, aku melihat seseorang tersenyum. Mengintip. Lorex tidak merasa perlu berbicara lama. Sangat memalukan jika pria di depannya membunuh semua tentaranya. Dia akan menghapus orang ini dari dunia. Kamu menembus 50.000 pasukan. Aku juga bisa melakukan itu dengan mudah. Aku akan memberitahumu, seberapa luas dunia di luar sumur. Sukakak. Lorex meraung dan cahaya di sekitar kapaknya menyebabkan atmosfer bergetar. Itu adalah gelombang kejut yang dihasilkan oleh kekuatan besar. Batu-batu menjadi abu di depannya. Ares melihatnya dan berteriak mendesak. Jangan mengambil risiko. Dia memiliki kekuatan setidaknya 5.000. Kamu harus menghindarinya, tanpa syarat. Ares sadar, jika nasihatnya kepada Grid tidak ada artinya. Lorex bukan orang bodoh. Dia gesit dan pintar. Tidak ada cara menghindarinya, meski tahu serangannya kuat. Itu terlalu cepat, orbitnya sempurna, dan tidak bisa dipertahankan. Saat itu diblokir, akan ada kejutan besar yang akan mengarah ke jalan kehancuran. Evaluasi Ares tentang Knight ketiga adalah, luar biasa bahkan dari pandangan Kraugel. Aku tidak mau mengakuinya, tapi ini kenyataan. Level player belum mencapai 400. Knight nomor tunggal adalah talenta top yang tidak bisa dikalahkan, kecuali player memiliki kemajuan keempat mereka. Itulah yang dipikirkan Ares. Bagaimana aku menghindari ini? Hobi Grid menghancurkan akal sehat. Piyok. Kapak Lorex mengenai dada Grid. Anda telah menderita 14.300 damage. Itu adalah damage besar, meskipun fakta jika triple layers sangat mengurangi damage fisik. Tapi, dia berdiri dengan kokoh. Puk. Puwok. 4 kali per detik. Itu adalah serangan balik terhadap Lorex. Anda telah memberikan 6.900 damage pada target. Anda telah memberikan 7.630 damage pada target. Anda telah memberikan 8.400 damage pada target. Anda telah memberikan 9.390 damage pada target. Efek opsi dari Lighting Sword Bond from Enlightenment dan Strong Desires telah memanggil api merah. Tambahan 5.000 damage akan diberikan. Benar sekali. Dia overgeared dan dia menyerang lebih keras dengan itemnya. Itu adalah gaya bertarung unik yang tertutup. Kuk. Mata Lorex bergetar, setelah diserang oleh 4 pukulan. Dia merasakan kecemasan aneh, untuk akumulasi damage di sisinya. Luar biasa dia selamat dari seranganku. Tapi serangannya, tampak semakin kuat dengan setiap serangan. Kuajajajak. Lorex adalah salah satu yang terkuat di dunia. Meskipun malu dengan serangan balik, tubuhnya terus bergerak. Sementara membiarkan serangan Grid, kapaknya mengenai bahu Grid. Crit hit. Itu adalah serangan yang tepat. Lorex percaya, jika tubuh Grid akan secara alami pecah. Dia menarik kapak di bahu Grid, dan mencoba merobek armor itu. Namun, ini tidak bergerak. Armor dengan banyak lapisan. Kekokohan yang ekstrim, tidak cocok dengan penampilannya yang elegan, dan kapak Lorex tidak sedikit pun mengoyaknya. Tidak ada masalah sampai sini. Ada banyak armor yang sangat bagus di dunia. Kapak Lorex terkenal, karena merobek baja seperti kertas. Tapi, dia tidak selalu memotong armor. Masalah sebenarnya terjadi sesudahnya. Sisik pelindung mulai merusak kapak Lorex. Kirik. Kitukik. Petik 2. Lorex yang terkejut ingin mengambil kapaknya, tapi sudah terlambat. Pasak. Kapak Lorex nyaris lolos dari celah duri dan sedikit retak. Itu adalah efek dari opsi, Swordbreaker, yang terlampir pada triple layers. Serang aku sebanyak yang kamu mau. Mari kita lihat, apakah aku akan mati dulu, atau jika kapakmu tidak bisa digunakan lagi. Gul-gul. Grid menyatakan kepada Lorex, sambil meminum Hell Potion. Dia menikam di sisi Lorex tanpa istirahat. Setiap kali dia mengumpulkan serangan ke target yang sama, atak powernya meningkat. Anda telah memberikan 14.300 damage pada target. Huap. Pada serangan ke-10, armor Lorex sedikit penyok. Itu adalah fenomena yang disebabkan oleh rasa sakit fisik. Bocah ini. Uwong. Koang. Uwong. Kuajak. Lorex mengayunkan kapak secara berturut-turut dan Grid tidak bisa melarikan diri. Tapi, setiap kali dia diserang serangan balik, damage menumpuk. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Keheningan yang canggung memenuhi medan perang, saat konfrontasi antara kedua orang itu semakin dalam. Ares membuat ekspresi kosong, saat dia mengucapkan. Bukankah ini pertarungan anjing yang sempurna? Tidak ada keterampilan berperingkat tinggi yang bisa dilihat dalam konfrontasi. Rasanya, seperti anak kecil berkelahi. Mengangguk-mengangguk.
Semua orang mengangguk, seolah mereka setuju dengan Ares. Itu teman dan musuh. Yah, aku tidak bercanda. Ekspresi Ares menjadi sangat gelap. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid dan Lorex. Perbedaan antara keduanya jelas bagi siapapun. Mereka adalah player dan NPC. HP player ditentukan oleh statistik, judul, dan item. Tapi, tingkat HP milik NPC disesuaikan secara terpisah. Secara khusus, HP seorang NPC bernama setinggi bos monster, membuatnya puluhan atau ratusan kali lebih tinggi dari seorang player. Sementara ukuran HP Grid turun sepertujuh atau seperenam, setiap kali ia membiarkan serangan. Ukuran HP Lorex masih tinggi. Dalam kondisi ini, Grid tidak memiliki peluang. Mari kita singkirkan Knight kelima dan cari kesempatan untuk membantu. Petik 1. Saat Ares memikirkan ini. Suara kekaguman terdengar. Hutan Liberon memiliki suhu tinggi dan uap air yang tebal. Sekarang, aura merah dan ungu mulai dipancarkan dari tubuh Grid, yang telah disembunyikan oleh uap air tebal. Itu adalah fighting energy. Faktanya, Grid terbungkus energi pertempuran sejak ia pertama kali muncul. Tapi, orang lain tidak bisa melihatnya karena darah dan uap air. Tapi ketika warnanya menjadi lebih tebal, warnanya menjadi terlihat melalui uap air. Fighting energy telah mencapai 50 poin. Jang. Jijiong. Kuoh. Mata Lorex melebar, ketika dia membiarkan serangan dari Grid. Dia tidak bisa percaya, seberapa kuat serangan itu. Aku mengerti. Kamu seorang berserker. Dia merasa, jika pertahanan Grid terlalu tinggi untuk berserker. Tapi, dia terpaksa berpikir seperti ini. Grid menggelengkan kepalanya pada teriakan Lorex. Berserker. Bukan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Itu serangan dasar. Aku, omong kosong apa, yang orang ini terus katakan. Petik 2. Lorex dipenuhi dengan kemarahan. Dia geram mendengar jawaban Grid. Dia meraung seperti binatang buas, dan melepaskan serangan gencar. Anda telah menderita 14.600 damage. Fighting energy telah mencapai 60 poin. Anda telah memberikan 15.660 damage pada target. Anda telah memberikan 15.710 damage pada target. Anda telah memulihkan HP 1885 berkat Elfin Stone Ring. XP Elfin Stone Ring telah meningkat sebesar 0,3%. Bajingan ini, daya tahannya seperti monster. 2 menit telah berlalu sejak Lorex memulai pertempuran. Tapi rasanya, Grid sudah bertarung selama 30 menit atau 1 jam. Itu adalah pertempuran yang memungkinkan 1 serangan per detik dan 4 serangan balik. Stamina Grid mampu, tapi kekuatan mentalnya tidak bisa. Dia perlu memusatkan konsentrasi dan kekuatannya setiap detik. Benar sekali. Grid merasakan tekanan mental yang kuat. Kuajak. Aku pikir, dia dilengkapi dengan kemampuan pasif untuk mengisap HP. Grid batuk darah, ketika dadanya dipukul oleh kapak, dan menyaksikan ukuran HP Lorex. Tampaknya sedikit meningkat. Sialan ini, tampaknya, menjadi keterampilan pasif, karena dia tidak menggunakan terlalu banyak keterampilan aktif. Itu membuatnya lebih kuat. Grid sangat menyadari, jika Lorex lebih kuat darinya. Itu karena damagenya yang rata jauh lebih kuat dari Madra, dan XP item seperti Elfin Stone Ring, Tiramet's Belt, dan God Hands meningkat lebih banyak, dari saat dia bertarung dengan Madra. Dia memikirkannya dengan cermat. Dia berkonsentrasi dengan hati-hati, agar tidak ketinggalan apapun. Kemudian, dia mencapai suatu kesimpulan. Aku tidak punya peluang untuk menang. Tampaknya mustahil untuk mengalahkan Lorex, yang memiliki lebih dari 10 juta HP, dengan serangan dasar. Mungkin saja dengan Pakmas Swordsmanship. Kegigihan seperti monster ini, dia akan bisa menetralkannya dengan kekuatan ofensif Pakmas Swordsmanship yang luar biasa. Tapi, Grid saat ini tidak dapat menggunakan teknik apapun yang melambangkan Raja Overgearet. Itu karena, identitasnya tidak boleh ditemukan. Begitu, apakah dia akan melarikan diri, karena tidak ada kesempatan? Tidak. Rasanya berbeda dari saat dia bertemu Yang Ban Salt dan First Knight Mercedes. Kehadiran Lorex jauh dari mereka. Selain itu, Grid memiliki pendapat yang tinggi, tentang dirinya sendiri. Itu bukan arogansi. Seorang pahlawan dari para pahlawan, apakah itu gelar yang mudah diperoleh? Grid mempercayai keahliannya. Pikirkan tentang itu, Yongwo. Bagaimana aku bisa mengalahkan orang ini? Petik 2. Kuhahaha. Kamu pasti lelah. Ini. Dia telah berpikir terlalu dalam. Grid kosong selama 1 detik. Dia tidak menyerang balik dan dicelah, Lorex menggunakan keterampilan. Aura hitam biru di sekitar kapak Lorex, membanjiri Grid. Riak energi di ujung kapak tampak seperti akan meledak. Itu kemungkinan akan menjadi serangan dalam bentuk damage splash, seperti api hitam. Aku tidak bisa menghentikannya, ketika aku bahkan tidak bisa menghentikan serangan dasarnya. Sial, aku harus menggunakan quick move untuk mengelak. Petik 1. Tapi, itu lebih baik daripada kehilangan yang pasif immunity. Grid ditentukan dan akan menggunakan quick move. Tunggu, meledak. Sebuah benda melewati pikirannya.
Saat kapak Lorex terbang ke wajahnya, Grid mengeluarkan kain besar. Jubah. Tidak, itu hanya sepotong kain. Grid, Ares menilai jika Grid dalam bahaya, ketika Lorex menggunakan skill itu. Dia berlari keluar untuk membantu Grid, hanya untuk membeku di tempatnya. Dia merasakan sesuatu, ketika melihat Grid mengeluarkan sehelai kain. Saat itu, kapak Lorex mengenai Grid. Tidak, dia memotong kain sebelum menabrak Grid. Lorex mendengus. Orang ini benar-benar gila. Dia pasti gila untuk memblokir Volcano Axe yang bisa menghancurkan seluruh area, dengan selembar kain. Yah, dia bisa mengerti. Volcano Axe adalah teknik kuat yang tidak bisa diblokir atau dihindari. Tidak ada yang aneh dengan melakukan sesuatu yang gila, ketika tidak ada artinya untuk bertahan. Petik 2. Senyum gelap muncul di wajah Lorex, ketika dia membayangkan pria itu terbunuh oleh ledakan. Pikirannya kosong sesaat. Itu karena kapaknya yang seharusnya memancarkan energi yang kuat, menjadi sunyi saat dibungkus kain. Apa? Dia merasa kesurupan. Lorex tidak bisa memahaminya, tapi dia mundur karena visinya terhambat. Pedang Grid menikam sisinya. Serangan dasar seperti biasa. Benar sekali. Tapi kali ini, dia langsung mengaitkan skill antara serangan dasar, seperti biasa. Unbreakable Justice. Piyong. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Lorex memucat. Bab 707. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Unbreakable Justice level 1, 93,1%. Penawaran 300% dari atak powermu. Biaya keahlian skill, 350. Waktu cooldown, 100 detik. Itu adalah keterampilan yang diperoleh Grid karena gelar Apostle of Justice. Pakmas Swordsmanship, Sihir Braham, Madras Swordsmanship, Del. Unbreakable Justice jelas merupakan skill lusuh dibandingkan dengan skill legendaris. Tapi, itu juga diklasifikasikan sebagai skill top. Koefisien damage luar biasa. Skill area luas level 1 biasanya memiliki atak power kurang dari 100%, sementara Unbreakable Justice menggunakan atak power 300%. Unbreakable Justice juga merupakan skill yang diaktifkan segera. Itu mudah digunakan, karena itu bukan skill yang membutuhkan gerakan tertentu seperti Pakmas Swordsmanship. Sebenarnya, Apostle of Partner Huroi telah lama menguasai skill ini, setelah mendapatkannya. Mengapa? Mengapa Grid mengabaikan Unbreakable Justice? Itu secara alami karena Pakmas Swordsmanship. Manfaat Unbreakable Justice yang disebutkan di atas, tidak dapat mengalahkan Pakmas Swordsmanship dan berakhir di urutan kedua, bila dibandingkan dengan Unbreakable Justice. Keuntungan dari Unbreakable Justice yang disebutkan di atas kecil, dibandingkan dengan Pakmas Swordsmanship. Tentu saja, ini tidak berarti jika Grid tidak menggunakan skill sama sekali. Grid menggunakan Unbreakable Justice, Continuous Stab, dan Spear Shot di tempat yang tepat, saat dibutuhkan. Secara khusus, Spear Shot berguna dalam Raid Tiramet dan kompetisi nasional kedua. Piyong. Anda telah memberikan 15.730 damage pada target. Anda telah memberikan 47.200 damage pada target. Anda telah memberikan 15.710 damage pada target. Fighting Energy telah mencapai 61 poin. Anda telah memberikan 16.050 damage pada target. Anda telah memberikan 16.090 damage pada target. Ledakan api hitam. Anda telah memberikan 48.040 damage pada target. Kuoh. Unbreakable Justice dikaitkan antara serangan-serangan dasar. Dan begitu api hitam meledak, Lorex menerima lebih dari 160.000 damage dalam 1 detik. Grid berpikir, setelah terkena serangan balik Lorex. Itu telah menambah beberapa atak powerku yang kurang. Jika opsi api merah dan petir merah diaktifkan pada saat yang sama, damage maksimum akan meningkat menjadi 200.000. Petik 1. Ini adalah damage per detik. Secara teoritis, Grid dapat menyebabkan 1 juta damage dalam 10 detik bagi Lorex. Jika Lorex membualkan puluhan juta HP, itu tidak ada artinya di depan Grid. Masalahnya adalah, jika Lorex bukan orang-orangan sawah. Lorex membalas, setiap kali ia diserang, dan HP Grid kurang dari 100.000. Jika mereka terus saling memukul seperti ini, Grid akhirnya akan jatuh terlebih dahulu. Jika ini Kraugel, dia bisa menghindari kapak Lorex. Grid yakin, Kraugel akan secara sepihak menyerang Lorex tanpa terkena serangan balik. Tidak. Grid menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran itu. Dia bosan membandingkan dirinya dengan Kraugel setiap saat. Aku terlalu banyak mendengar. Caraku bertarung, berbeda dari Kraugel. Petik 1. Dia tidak bisa menghindarinya. Maka itu baik-baik saja. Jadi, bagaimana jika itu sakit? Dia harus menyakiti mereka kembali. Grid meninggalkan pedang. Anda telah melengkapi Motley Flail. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lorex terpana takjub. Di tengah pertempuran, meninggalkan pedang untuk mencabut peralatan pertanian. Bukankah dia benar-benar idiot? Lorex merinding. Itu bukan karena anjing itu menakutkan,
tapi karena itu kotor. Lorex tanpa sadar mundur dari Grid. Jelas dia tidak ingin bergaul dengan Grid. Di celah, Grid mengayunkan flail beberapa kali di udara. Buong, buong. Bagus. Berkat Quick Glove, aku juga bisa menggunakan flail 4 kali per detik. Aku mengharapkan debuff. Nilai harapan buff adalah Grid mengabaikan situasi terburuk. Motley Flail. Peringkat, unik. Daya tahan, 259/259. Attack power, 143-191. Asterisk efek khusus akan terjadi, setiap kali target dipukul. Efeknya tidak dapat diprediksi. Asterisk kecepatan perontokan akan meningkat 150%. Asterisk tidak ada jaminan bagaimana kondisi butir gandum akan berubah. Itu adalah peralatan pertanian yang dibuatnya sejak dulu. Tidak, senjata. Di masa lalu, Grid memutuskan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan klonnya, dan bergantung pada kemampuan acak dari flail ini. Aku tidak mengharapkan efek dramatis yang terjadi, ketika aku melawan klonku. Hanya sedikit. Cukup untuk menjatuhkan attack power untuk waktu yang singkat. Petik 1. Tingkat kehilangan HP dapat dibuat dengan menggunakan potion, Doran's Ring, dan kemampuan mengisap darah. Cukup. Pergi. Grid menjerit dan bergegas ke Lorex. Kamu keparat. Lorex secara naluriah pindah kembali. Sebelumnya, dia mengalami ketidakmampuan oleh kain misterius itu. Dia tidak punya pilihan, selain mewaspadai peralatan pertanian ini. Unbreakable Justice. Petik 2. Aku pikir, dia adalah Raja Basic Attack. Kata Ares begitu Grid menggunakan skill, tapi anggota tentara Ares merasakan kekaguman. Itu karena Lorex sangat terguncang oleh skill baru. Ukuran HP Lorex tampak berkurang. Anggota Ares menelan ludah. Bukankah damage Grid gila? Attack speed-nya adalah scam. Tentara Ares telah bertarung dengannya beberapa kali, dan tahu seberapa tinggi pertahanan Lorex. Bahkan Luke, yang memiliki attack power tertinggi dari anggota Ares, hanya memberikan 5,000 sampai 7,000 damage pada Lorex. Serangan dasar Grid setidaknya 2 kali lebih kuat dari serangan dasar Luke, dan itu 2 kali lebih cepat. Tampaknya, itu menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Tunggu, apakah ini item? Mata anggota Ares mengikuti senjata dan sarung tangan Grid. Itu adalah pertama kalinya, mereka melihat kedua item. Scott gemetar. Membuat item baru. Ini adalah kekuatan blacksmith legendaris yang tak tertandingi. Itu adalah kemampuan Grid. Kehadiran yang menghancurkan keseimbangan itu sendiri. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ada 2 tipe player utama. Satu naik level dan yang lainnya mengalami jackpot. Namun, tidak mudah untuk mengalami jackpot. Untuk mendapatkan item yang lebih baik, kamu harus melakukan raid yang lebih sulit. Bahkan jika kamu berhasil dalam raid itu, kamu tidak bisa selalu mendapatkan item yang kamu inginkan. Inilah sebabnya, mengapa ada batas tingkat pertumbuhan player. Sebagian besar player mengalami masa stagnasi yang panjang. Khususnya untuk player level tinggi yang kecepatan naiknya lambat. Dalam banyak kasus, kekuatan tempur mereka akan sama dengan sebulan yang lalu. Lalu, bagaimana dengan Grid? Dia bisa membuat dan memakai barang-barang berkualitas tinggi sendiri, membuat kebutuhan menemukan jackpot usang. Dia bisa menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Setelah tidak melihatnya untuk waktu yang lama, dia jauh lebih kuat. Scott benar-benar takut pada Grid. Tidak ada jawaban, jika dia musuh. Ares pintar, ketika dia memutuskan untuk menjadi teman Grid. Hah? Scott yang menatap Grid dengan kagum di matanya, menjadi terpana. Grid tiba-tiba mengambil pedangnya dan mengeluarkan benda aneh. Apa ini? Itu bukan barang yang ia lihat sebelumnya. Scott mengerutkan kening, ketika dia merenungkannya. Dia menyadari, jika benda yang ditarik Grid persis seperti alat yang digunakan petani, untuk mengirik gandum. Memukul. Apa yang ia lakukan, ketika dia bertarung dengan sangat baik. Konfrontasi dengan yang kuat. Dia tiba-tiba menarik peralatan pertanian, dalam pertandingan penting yang akan menentukan situasi. Scott sama sekali tidak bisa memahami tindakan Grid. Dia ingin membedah pikiran Grid. Pasukan tentara dan Ares. Semua orang menjadi bingung, ketika Ares berteriak. Aku mengerti. Aku tahu Grid. Tidak, aku tahu niat Raja Basic Attack. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Apakah Ares dengan cepat menemukan niat di balik mencabut peralatan pertanian selama pertempuran? Itu benar-benar Ares. Grid. Tidak, kamu tahu niat Raja Basic Attack. Pasukan Ares mengaguminya dan mengajukan pertanyaan. Ares membuat tampilan yang bermakna dan menjelaskan kepada mereka. Itu sebuah ejekan. Itu mengejeknya. Ejekan. Ya, Raja Basic Attack memberi tahu Lorex. Aku bisa mengalahkanmu dengan alat pertanian. Petik 2. Tidak mungkin. Pasukan Ares benar-benar mempercayai Ares. Tapi, kali ini terlalu banyak. Tidak mungkin menerima interpretasi Ares. Siapa itu Lorex? Dia adalah Knight ketiga. Sulit menemukan keberadaan yang lebih kuat daripada Lorex. Dia hampir setingkat bos terakhir. Bagaimana Grid bisa mengalahkannya dengan peralatan pertanian? Itu tidak mungkin, tidak peduli seberapa kuat Grid. Saat semua orang memikirkan ini, Grid memukul wajah Lorex dengan flail.
Apa? Mereka tidak tahu mengapa, tapi Lorex terkejut. Wajahnya putih. Pada waktu bersamaan. Quick Move. Blacksmith Rage. Petik 2. Grid menggunakan skill buff yang disimpan dan bertukar kembali ke Enlightenment Sword setelah memukul Lorex beberapa kali dengan flail. Itu adalah koneksi serangan dasar, dan serangan dasar. Tapi setiap kali dia dipukul, ukuran HP Lorex tampak turun. Petik 2. Tentara Ares dan Ares berhenti berpikir. Target akan menerima damage 3 kali lipat, karena efek dari Motley Flail. Efek ini akan berlangsung selama 1 menit. Sebanyak ini. Grid hanya berharap agar atak power Lorex lebih rendah. Itu untuk menghindari disakiti dalam proses pengulangan serangan. Sebaliknya, atak power Grid sendiri dapat ditingkatkan. Fakta jika damage yang diterima Lorex akan meningkat, berarti atak power Grid meningkat. Ini akan menyakitkan. Ada debuff 1 menit, tapi lawannya adalah Knight ketiga. Grid berpikir, jika Lorex akan menolak debuff dalam 30 detik dan bergegas. Dia meningkatkan kelincahannya dengan Quick Move dan meningkatkan serangan dan kecepatan serangannya lagi dengan Blacksmith Rage. Peng. Peng. Dia dipengaruhi oleh energi pertarungan yang terus meningkat dan bisa melakukan 6 serangan dasar per detik. Aku telah mencapai kecepatan tertinggi. Orang gila. Sekarang, aku mengerti, jika kamu adalah seorang pembunuh. Kecepatan serangan yang mengingatkan pada pembunuh legendaris. Lorex benar-benar takut dengan serangan Grid, yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Itu ke titik merinding. Tapi, dia tidak jatuh dalam kebingungan. Jadi, bagaimana jika kecepatan serangannya lebih cepat dari sebelumnya? Serangan-serangan ini tidak mengancam. Dia bisa mengembalikannya. Keok. Lorex berteriak, ketika dia mengacungkan kapaknya. Itu karena saat dia ditusuk ke samping, dia merasakan sakit yang melampaui kisaran yang ia kira. Grid tersenyum. Fighting energy telah mencapai 70 poin. Anda telah memberikan 69.100 damage pada target. Anda telah memberikan 68.930 damage pada target. Anda telah memberikan 70.800 damage pada target. Ini adalah serangan dasar. Itu adalah hasil dari atak power Grid yang naik 25%, karena Blacksmith Rage dan Lorex menerima damage 3 kali lipat. Ledakan api hitam. Cerit. Pengaruh titel, Death in One Shot. Telah. Anda telah memberikan 489.300 damage pada target. Kuaek. Sejauh ini, tidak peduli berapa banyak Grid menyerang, Lorex hanya mengeluarkan erangan kecil. Tapi sekarang, dia berteriak. Dia merasakan sakit yang luar biasa, dan ukuran HP-nya turun dengan cepat. Bahkan, jika dia menyerang balik, jumlah pasif mengisap darah tidak bisa mengimbangi HP yang hilang. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Lorex tidak dapat membayangkan, jika situasi ini disebabkan oleh peralatan pertanian. Rasa dingin merambat ke tulang punggungnya. Jangan bilang, apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Lorex tidak dapat mengukur kemampuan orang aneh ini. Lorex yang cemas, berteriak pada Red Knight. Berapa lama kamu akan menonton? Tolong aku. Faktanya, Lorex bukan orang yang cocok untuk pertandingan 1 lawan 1. Dia menggunakan kapak besar sebagai senjata, dan merupakan spesialis perang dengan banyak keterampilan untuk menghancurkan medan, dan menyapu banyak musuh sekaligus. Itu tidak menguntungkan baginya, untuk bertarung dalam pertandingan 1 lawan 1, melawan musuh yang setara dengan dirinya sendiri. Bajingan pengecut. Kami akan membantu Raja Basic Attack. Petik 2. Ya. Setelah Lorex memanggil Red Knights, Ares memberi perintah dan anggota Ares merespons. Tidak, jangan datang. Grid menahan tentara Ares. Dia melompat tinggi, Lorex dan semua Red Knight mengisi visinya. 100.000 army. Petik 2 tanda tanya petik 2. Blockade Sword. Petik 2 tanda seru petik 2. Peng. Peok. Lusinan, ratusan batang fighting energy membanjiri langit dengan cahaya merah dan ungu, menyebabkan Lorex, Knight merah, dan Oasis merasa syok dan panik. Unbeatable King. Bab 708. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Bukan naga atau Great Demon yang paling ditakuti oleh Kekaisaran. Itu adalah Raja Lubana, Madra. Kekaisaran melancarkan 97 perang melawannya, tapi tidak pernah menang sekali. Para prajurit yang mengumpulkan pengalaman dalam proses memenangkan benua, para ahli strategi yang membalikkan dunia dengan taktik misterius, dan para knight yang menyebabkan Kekaisaran mendominasi dengan kekuatan yang kuat. Semua itu tidak ada di depan Madra. Mereka hanya pemula. Di depan keberanian Madra, tentara Kekaisaran menjadi pengecut. Di depan taktik Madra, ahli strategi Kekaisaran bukanlah apa-apa, dan knight Kekaisaran tidak dapat menahan kekuatan Madra. Semua orang Kekaisaran tidak tahu ini, karena banyak informasi yang disembunyikan. Tapi, itu jelas dijelaskan dalam buku-buku catatan sejarah Kekaisaran. Jika Madra hidup selama 3 tahun lagi, negara-negara lain akan berusaha menjadi pelayan Lubana. Jika Madra hidup selama 5 tahun lagi, Kekaisaran akan kehilangan setengah wilayahnya.
Jika Madra hidup selama 10 tahun lagi, kekaisaran tidak akan ada. Unbeatable King. Nama itu telah dicetak dengan rasa takut ke dalam keluarga kekaisaran selama ratusan tahun. Inilah sebabnya, kekaisaran menindas keturunan Lubana dengan tidak biasa. Kekaisaran takut akan kerajaan yang menghasilkan Unbeatable King. Mereka khawatir jika Unbeatable King kedua atau ketiga mungkin lahir di Lubana, dan melumpuhkan Lubana dan rakyatnya. Betapa terkejutnya mereka. Begitu berita jika seseorang yang mengaku sebagai keturunan Unbeatable King muncul di Lubana, Kaisar Juander lupa akan martabatnya dan tubuhnya bergetar. Hancurkan keturunan Unbeatable King. Kaisar segera memberi perintah. Pasukan elit kekaisaran dan Red Knight maju ke Lubana. Tapi, mereka tidak bisa memenuhi perintah kekaisaran. Karena intervensi Ares, Raja Valhalla, mereka kehilangan keturunan. Itu sebabnya, situasi saat ini seperti ini. Red Knight diberi tanggung jawab. Menghukum Valhalla yang berani memberontak melawan kekaisaran, dan menghancurkan keturunan Unbeatable King. Itu adalah misi baru yang ditugaskan Lorex dan Red Knight. Sekarang, Lorex menyaksikan misi itu gagal. Mudah untuk menghukum Valhalla, tapi keturunan Unbeatable King bersembunyi di suatu tempat seperti tikus. Mereka pikir, itu tidak mudah untuk menemukannya. Namun, 100.000 army Blockhead Sword. Keturunan itu muncul di depan mata mereka. Keturunan Unbeatable King. Mata Lorex melebar dan keringat mengalir. Identitas pria aneh yang ia lawan adalah keturunan Unbeatable King. Aku tidak bisa mempercayainya. Belum lama ini, Lorex bertemu keturunan di Lubana. Sangat mungkin, jika keturunan Unbeatable King itu palsu. Berbeda dengan Unbeatable King yang legendaris, kekuatan keturunan itu berada pada tingkat biasa. Dia bahkan tidak menggunakan ilmu pedang yang melambangkan Unbeatable King. Lalu, hantu aneh apa ini? Hanya 2 minggu kemudian, seseorang menggunakan ilmu pedang yang melambangkan Unbeatable King. 100.000 army Blockhead Sword. Itu adalah teknik terkutuk yang telah dibicarakan melalui keluarga Lorex selama beberapa generasi. Unbeatable King mencabut pedangnya, dan mengikat pasukan 100.000. Itu tidak masuk akal. Lorex berteriak dan menyangkal legenda itu. Legenda Unbeatable King terlalu tidak realistis, dan Lorex tidak bisa menerimanya sebagai fakta. Pedang yang menyegel 100.000 pasukan. Lorex yakin, jika itu tidak akan muncul dalam cerita-cerita generasi ketiga. Dia menegaskan jika segala sesuatu yang berhubungan dengan Unbeatable King adalah palsu, dan pria di langit itu hanya menggertak. Tapi, peng, peng. Ledakan fighting energi merah dan ungu yang memenuhi langit dan bumi. Lorex menyadarinya, setelah dia dan Red Knight terluka. Legenda itu benar. Anda telah diblokir. Anda tidak dapat bergerak selama 3 detik, dan tidak dapat menggunakan skill atau sihir apapun. Itu adalah kisah nyata. Lorex memucat dan kakinya melemah. Itu sama untuk Red Knight. Supaak. Pedang cahaya turun. Pedang yang dipegang Grid, setelah menggunakan 100.000 army Blockhead Sword. Kamu. Lorex buru-buru mencoba bertahan dengan kapak. Namun, kecepatan serangan Grid telah mencapai puncaknya dengan Quick Move dan Blacksmith Rage. Lorex tidak bisa sepenuhnya bertahan melawan pedang yang menyerang 6 kali per detik. Piong. Energi pedang gelap terbang menuju pusat helm. Piong. Kemudian, api hitam meledak. Lorex yang menjadi target serangan itu, dan semua yang berdiri seperti batu di sekitarnya, menderita damage hebat dan pertumpahan darah muncul di mana-mana. Pasukan Ares dan Ares menggigil. Red Knight. Kelompok terkuat di Kekaisaran Sahara yang mendominasi benua. Grid menyapu orang-orang yang menyebabkan ketakutan, dan rasa hormat pada dirinya sendiri. Omong kosong. Ares menelan ludah dan memeras beberapa kata. Kamu yang terbaik, Grid. Petik 2. Grid. Legenda pertama, raja pertama dan juga pahlawan daru para pahlawan. Jika dia tidak bisa disebut yang terbaik, maka siapa yang bisa diakui sebagai yang terbaik? Ares memanggil dengan jujur. Tak satu pun dari pasukan Ares yang menyangkal tangisannya. Lalu Grid. Terbaik. Matanya merah. Du Guen. Hatinya sangat terpengaruh oleh teriakan Ares saat dia menyerang Lorex. Aku yang terbaik. Dia tidak salah. Semua orang mengakuinya. Grid mengakui jika pada saat ini, dia adalah player terbaik. Dia hidup seumur hidup sebagai orang bodoh dan menderita kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, karena kurangnya bakat. Sekarang, dia diberi gelar yang telah dimonopoli oleh para jenius. Fighting energy telah mencapai 60 poin. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi Grid, yang telah diabaikan dan diejek sebagian besar hidupnya. Belum lagi, itu bukan orang biasa. Ares adalah orang yang memujinya, karena menjadi yang terbaik. Air mata memenuhi mata Grid, saat dia bergerak. Kamu. Lorex melarikan diri dari pengaruh Blockhead Sword dan meraung sambil memegang kapaknya. Itu berbeda dari bentuk serangan yang ia gunakan sejauh ini. Kapaknya dibagi menjadi 3, dan menabrak Grid dari 3 orbit pada saat yang sama. 3-point axe adalah skill aktif Lorex yang persisten. Ini adalah salah satu dari simbol Lorex. Kamu tidak akan bisa menghindari serangan ini, hanya dengan menjadi cepat. Lorex berteriak dengan percaya diri. Grid membalas. Itu kalau kamu benar. Petik 2 tanda seru petik 2.
Lorex memperhatikan kesalahannya. Orang di depannya. Tidak, keturunan Unbeatable King. Dia sedikit lebih cepat dan menghindari serangan Lorex. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah keturunannya bertahan dari serangan sampai sekarang? Menghindari serangan tidak perlu. Dipukul oleh serangan itu sendiri, tidak ada artinya. Piyok. Saat kapak Lorex mengenai dada Grid. Puk. Puk. Grid dengan keras membalasnya. Lorex masih memiliki debuff, di mana ia menerima damage 3 kali lipat. Kuak. Lorex merasakan rasa sakit yang lebih besar dalam pertukaran serangan mereka. Red Knight berusaha membantu Lorex. Peng. Ledakan api hitam menghentikan mereka. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa terus menggunakan skill yang kuat seperti itu? Apakah orang ini tidak memiliki batasan pada mana? Seorang Red Knight yang terguncang bergumam. Ini adalah kekuatan Unbeatable King. Petik 2 tanda seru petik 2. Unbeatable King. Ya, musuh di depannya adalah keturunan Unbeatable King. Dia tidak bisa diukur dengan akal sehat mereka. Saat semua orang menyadarinya. Fighting Energy telah mencapai 70 poin. Fighting Energy Grid yang telah melemah setelah menggunakan 100.000 Army Blockade Sword, menebal lagi. Itu adalah kekuatan Quick Move dan Blacksmith Rage. Kecepatan akumulasi Fighting Energy jauh lebih cepat dari sebelumnya. Fighting Energy telah mencapai 71 poin. Fighting Energy telah mencapai 72 poin. Fighting Energy. Fighting Energy terakumulasi lebih cepat. Red Knight yang bergabung dalam pertempuran untuk membantu Lorex, adalah masalah. Beberapa orang di sekitar Grid memberikan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Akhirnya, Fighting Energy telah mencapai maksimum. Hanya ada 10 detik tersisa dari Quick Move dan Blacksmith Rage. Jendela pemberitahuan muncul di bidang pandang Grid, saat dia nyaris tidak mempertahankan hidupnya dengan Doran's Ring, Tiramets Belt, dan titel First King. Dorong. Lorex dan Red Knights meningkatkan momentum mereka. Mereka mengkonfirmasi, jika Grid menopang hidupnya dengan skill pemulihan intermiten dan berada di ambang kematian. Sehingga, mereka memutuskan sudah waktunya, untuk mengakhiri pertarungan ini. Grid membuat penilaian yang sama. Grid memiliki peningkatan 50% dalam strength, agility, dan stamina berkat fighting energy mencapai maksimum. Dia menggunakan kekuatan khusus yang agak tidak jelas, yang melambangkan Raja Overgearet. Blackening. Kuang. Evil Power meledak. Kemudian, 100.000 Army Massacre Sword. Petik 2. Cukak. Cukakakakak. 30 kali per detik. Ilmu pedang tercepat tercurah dengan kecepatan yang tidak bisa dikejar dengan mata. Udara gelap dengan bila energi. Lorex dan semua Red Knight diserang. Anda telah memberikan 65.900 damage pada target. Anda telah memberikan 67.800 damage pada target. Anda telah memberikan 66.670 damage pada target. Ledakan api hitam. Damage splash sama dengan 300% dari total attack powermu telah mengenai semua target dalam radius 10 meter. Anda telah memberikan 32.100 damage pada target. Anda telah memberikan 29.500 damage pada target. Ledakan api hitam. Damage splash sama dengan 300% dari total attack powermu telah mengenai semua target dalam radius 10 meter. Anda sudah memberikan. Anda sudah memberikan. Alasan mengapa Grid menyukai Link adalah, karena kesempatan mengaktifkan opsi api hitam dari Enlightenment Lightning Sword meningkat. Tentu saja, logika ini berlaku sama untuk 100.000 Army Massacre Sword. Dan tidak seperti Link yang menyerang target tunggal, 100,000 Army Massacre Sword adalah skill serangan area luas. Skill itu menghantam banyak musuh beberapa kali, yang berarti kemungkinan ledakan api hitam itu tinggi. Jauh lebih tinggi. Koang. Kukuakuakuakua. Kukuakuakuakua. Petik 2. Sihir terbaik yang belum ditemukan seorang player, meteor, jatuh dari langit beberapa kali. Tentara Ares dan Ares tidak dapat menutup mulut mereka, karena api hitam terus meledak. Itu menghancurkan hutan Liberon. Dan pada hari ini, Knight ke-23 Rov telah dikalahkan. Knight ke-26 Ken telah dikalahkan. Knight ke-29 Ordo telah dikalahkan. Knight ke-12 Theo telah dikalahkan. Knight ke-14 Sen telah dikalahkan. Knight ke-15 Vio telah dikalahkan. Para Knight dari nomor 30 hingga 20 runtuh. Selain itu, para Knight di atas 10-an juga kehilangan nyawa mereka. Kemudian, Knight ketiga Lorex telah dikalahkan. Level telah meningkat. Level telah meningkat. Red Armor Red Knight telah diperoleh. Red Armor Lorex telah diperoleh. Great Axe Lorex telah diperoleh. Knight ketiga Lorex juga menemui ajalnya. Luar biasa. Kamu, keturunan Unbeatable King. Red Knight yang masih hidup berkumpul di sekitar Knight kelima. Mereka relatif baik-baik saja. Damage tidak menumpuk seperti Lorex, dan mereka tidak memiliki debuff, damage meningkat 3 kali lipat. Dengan demikian, mereka mampu melindungi tubuh mereka, dengan skill pertahanan. Di sisi lain, Grid kelelahan. Durasi Quick Move berakhir.
Durasi Blacksmith Rage berakhir. Pan. Dia berada dalam kondisi, di mana semua skill bertahan hidupnya habis. Buff-nya telah berakhir. HP-nya telah turun setengah, karena penggunaan Blackening. Aku tidak bisa terus berjuang seperti ini. Akan sulit untuk kehilangan imunitinya. Immunity adalah yang terakhir, pilihan terakhir. Grid memutuskan, jika dia harus meninggalkan medan perang, sebelum durasi Blackening berakhir. Dia mencoba pergi sejauh mungkin dari Red Knights. Tapi, dia tidak bisa bergerak. Pajik. Pajijijik. Serangan kilat yang kuat telah melumpuhkanmu. Anda tidak bisa menolak. Efek ketenangan yang tinggi telah mengurangi durasi pengekangan. Aku belum pernah melihat Red Knight didorong sejauh ini. Kamu benar-benar keturunan Unbeatable King. Yang mulia akan sangat senang, ketika aku memberikan kepalamu padanya. Sebuah suara terdengar dari ruang kosong. Kekuatan yang tak tertahankan menyebabkan getaran ke tulang punggung Grid. Apa? Grid bingung. Sosok mulai muncul di depan matanya. Itu adalah orang dengan kulit transparan. Penampilan kulit secara bertahap memutih sementara pemiliknya juga memiliki rambut lebar, alis, dan bahkan pupil. Halo, aku dipanggil Kyle. Salah satu dari 5 pilar yang mendukung kekaisaran. Itu adalah saat, ketika orang-orang yang masih tidak dikenal muncul di depan Grid. Sekarang, mati. Pajik. Pajijik. Cook. Ada 1 detik tersisa sampai pengekangan diangkat. Tangan Kyle menjadi tertutup petir dan dia mengarahkannya ke wajah Grid. Summon Undead. Mengintip. Di belakang Kyle, seorang Death Knight bangkit dari tempat Lorex meninggal dan menyerang Kyle. Lorex telah menjadi Death Knight. Hah? Kyle tersentak dari serangan yang tak terduga itu. Anda bebas dari pengekangan. Grid menumpahkan energi petir yang memegang tubuhnya. Dia buru-buru membuka jarak dari Kyle, saat dia mendengar suara yang akrab dan tidak menyenangkan. Kik, kamu milikku. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke orang lain. Kamu. Grid tercengang. Mata gelap dengan lingkaran hitam. Itu Agnus, seorang pria dengan kulit pucat dan rambut hijau. Kontraktor Baal. Kenapa dia ada di sini? Sebenarnya, pertanyaan seperti itu tidak ada gunanya. Agnus juga seorang player dan tidak diketahui apa quest-nya. Tidak aneh baginya untuk muncul kapan saja, di mana saja, atau dalam bentuk apapun. Grid selalu harus menjaga kemungkinan bertemu dengannya. Pada saat ini, Grid harus memiliki keraguan lain. Mengapa dia membantuku? Grid ditangkap oleh orang kuat tak dikenal bernama Kyle, dan ini adalah krisis bagi semua orang. Pasukan Ares mencoba membantunya, tapi itu sulit, karena pasukan kekaisaran campur tangan sambil menyerahkan nyawa mereka. Pada saat ini, Agnus membantu Grid. Itu hanya bisa diartikan sebagai bantuan nyata. Grid merasa sulit untuk dimengerti. Bahkan jika tidak ada perasaan pribadi, bukankah pengembangan quest akan menjadikan Agnus musuhnya? Dari perspektif Agnus, dia seharusnya menyambut kematianku. Mengapa? Mengapa dia membantuku? Saat Grid merasa bingung. Level mayat yang kamu bangkitkan terlalu tinggi. Kontrol tidak lagi dapat dipertahankan. Death Knight Lorex berubah menjadi abu-abu, setelah menyerang punggung Kyle. Itu hanya 3 detik setelah penampilannya. Senyum lebar menyebar di wajah Agnus. 3000 dominasi dikonsumsi, hanya untuk mengendalikannya selama 3 detik. Kill kick. Grid, kamu mengalahkan monster ini. Petik 2. Raja Pahlawan. Raja Pahlawan. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Kihahaha. Petik 2. Grid buru-buru mundur. Agnus tertawa seperti orang gila, dan mulai menyerangnya. Agnus membantu, dan sekarang dia ingin membunuh Grid. Apa-apaan ini? Grid berteriak dengan liar, ketika dia menghindari serangan itu. Agnus mengejarnya dan menikam pedangnya. Kick. Upaya terakhir. Lakukan. Beri aku lebih banyak kesenangan. Kihahaha. Bajingan gila ini. Grid sadar. Mustahil untuk memahami Agnus. Ya, Agnus hanya gila. Grid tidak boleh membuat kesalahan dengan perasaan, seperti dia berhutang pada Agnus untuk hidupnya. Menyelamatkanku hanya iseng belaka. Grid dinilai. Pedang Agnus menyerempet pipinya. Itu adalah pedang yang terbuat dari tulang. Anda telah dikutuk. Anda telah menolak. Senjata yang memicu debuff. Apakah dia mendapatkan item baru? Kikikik. Apa yang kamu lakukan menatap kosong? Jangan lari. Pukul aku. Kuahahahat. Agnus menjadi lebih gila. Dia tidak menyadari Red Knight dan Kyle yang mengelilinginya dan Grid. Knight kelima, dia menggertakkan giginya. Memperlakukan kami seperti layar lipat. Dia adalah orang yang berspesialisasi dalam pertempuran. Statistik keseluruhannya lebih rendah daripada Knight ketiga Lorex, tapi dia lebih baik dalam pertandingan 1 lawan 1. Momen ketika dia dengan marah, mencoba terbang menuju Grid dan Agnus. Berhenti. Kyle menahan dia. Seperti yang telah kamu lihat, keturunan dari Raja Unbeatable King. Hal yang sama berlaku untuk pria tak dikenal yang muncul terlambat. Lebih baik mendorong mereka berdua untuk bertarung. Kuhum. Dia tidak terlalu menyukai Kyle. Dia sama sekali tidak terlihat, ketika Lorex dan Red Knights sedang dalam krisis. Dia hanya muncul ketika keturunan Unbeatable King kelelahan.
Jika Kyle keluar sedikit lebih awal, maka Lorex bisa saja hidup. Tapi, aku tidak bisa mengkritiknya. Dia juga gagal menyelamatkan Lorex. Dia tidak berbeda dengan Kyle. Dia nyaris tidak menekan amarahnya pada Kyle, dan mengangguk. Aku mengerti. Keturunan Unditable King dan orang yang datang terlambat, juga tidak tampak lemah. Dia pikir akan lebih baik bagi mereka berdua untuk bertarung satu sama lain, seperti kata Kyle. Tapi, perkembangan tidak mengalir sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Agnus, tenang. Feradin terlambat tiba di medan perang, dan meraih alasan Agnus. Kamu bisa melawannya kapan saja, tapi tidak Kyle. Jika kamu melewatkan kesempatan hari ini, maka kamu mungkin tidak akan bertemu Kyle lagi. Petik 2. Faksi Kyle dan Agnus berbeda, tapi mereka berasal dari kerajaan yang sama. Awalnya, mereka tidak bisa saling bermusuhan. Bergantung pada perkembangan cerita, sangat mungkin mereka akan menjadi sekutu, saat mereka bertemu nanti. Kihi. Agnus yang mengejar Grid, nyaris tidak mendapatkan kembali alasannya dan berdiri di tempat. Kyle digolongkan sebagai salah satu NPC terkuat. Agnus berpikir jika bertarung dengan Kyle akan jauh lebih menyenangkan, daripada Grid yang melarikan diri. Iya, aku lebih suka melawan pria tangguh daripada pengecut yang lelah. Kick. Pan. Grid merasa lega, ketika Agnus berhenti mengejarnya. Aku hampir mati. Itu bukan hanya karena dia lelah. Grid tidak dapat mengungkapkan jika dia adalah Raja Overgearet. Tidak ada peluang untuk menang, jika dia tidak bisa melawan Agnus dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada kesempatan, kecuali Agnus memanggil Mumut dan memaksa Grid untuk menggunakan assimilation. Tapi Agnus tidak akan memanggil Mumut, kecuali dia idiot. Memanggil Mumut akan memulai quest Braham vs Mumut dan Grid akan menerima koreksi level 400. Selain itu, Grid berasimilasi dan Lik Mumut akan dipaksa bertempur. Grid yakin jika Agnus tidak akan memanggil Mumut, setelah mengetahui fakta ini. Memang. Kukukukukung. Agnus memanggil Death Knight dan Lik-nya, kecuali Mumut. Lalu, dia memerintahkan mereka untuk menyerang Kyle. Death Knight yang dipanggil Feradin juga mengenai Kyle. Itu berbahaya. Grid mengenakan Braham's Boots dan terbang ke langit untuk bergerak sejauh mungkin dari medan perang dan mengantisipasi krisis Kyle. Dia akrab dengan seberapa kuat Death Knight dan Lik Agnus. Kyle setidaknya setingkat dengan Lorex. Tapi, Kyle tidak bisa menahan serangan menjepit Agnus dan Feradin. Mereka adalah monster yang memblokir Grid dan tentara Ares. Grid menilai ini, tapi Kyle menertawakan penilaian ini. Pajik. Kurururung. Kyle memanggil badai petir di sekeliling dirinya. Itu adalah sihir yang kuat. Death Knight tersapu oleh badai petir dan jatuh ke segala arah. Ini melampaui sihir Asyur. Lebih dari Grid Mage. Grid terkejut ketika dia menyadari jika keterampilan Kyle lebih dari yang dibayangkan. Dia diingatkan tentang salah satu kekuatan terbesar kekaisaran, di luar Knight nomor tunggal. Jangan bilang, 5 pilar. Grid sekarang memperhatikan identitas Kyle. Aku tidak tahu siapa yang mengirim pembunuh, tapi itu bodoh. Apakah kamu pikir, kamu bisa mengalahkanku dengan keterampilan seperti itu? Pajijik. Kyle yang dikelilingi oleh kilat, menghilang dari tempatnya dan muncul kembali. Dia muncul di belakang Agnus, tanpa diketahui siapapun di medan perang. Sebuah belati di tangannya. Dia bukan hanya seorang mage, tapi seseorang yang berspesialisasi dalam pertempuran itu sendiri. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Puk. Puk puk puk. Belati Kyle menikam sisi Agnus berulang kali. 6 kali per detik. Kyle mencapai kecepatan maksimum yang bisa dilakukan Grid yang digosok. Agnus. Grid tersentak di langit. Haruskah aku membantu? Dia tidak menyukai Agnus. Grid jelas musuh dengan Agnus, dan berada dalam posisi untuk menginginkan kematian Agnus. Namun, dia sadar jika Kyle adalah musuh yang jauh lebih mengancam daripada Agnus. Sepanjang kelima pilar itu ada, kekaisaran akan mempertahankan kekuatannya dan menekan kerajaan Overgearet selamanya. Mungkin dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Itu adalah kesempatan besar untuk menghancurkan 5 pilar dan melemahkan kekaisaran. Aku tidak ingin memiliki hutang kepada pria gila itu. HP, MP, dan staminanya telah pulih ke tingkat yang memadai. Grid memeriksa kondisinya dan mengeluarkan Enlightenment Lightning Sword. Pada saat yang sama, tentara Ares menerobos tentara kekaisaran, dan bergabung dengan Agnus. Tentara Ares membuat penilaian yang sama dengan Grid. Agnus, aku tahu kira-kira apa yang kamu lakukan. Tapi, tidak apa-apa, aku akan menggunakannya. Jika aku bisa menyingkirkan 5 pilar, aku akan bergandengan tangan dengan anjing gila. Jiong. Death Knight Agnus telah tersapu oleh badai petir dan tersebar di mana-mana. Para anggota tentara Ares menyerang bagian belakang Red Knight. Berkat ini, para Death Knight Agnus bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Agnus terus melakukan serangan pada Kyle, menggunakan semua cara dan metode. Dia tertawa di medan perang. Baik, kekuatan Furfu. Saat Great Demon disebutkan. Swah! Langit diwarnai oleh matahari terbenam, dipenuhi dengan cahaya putih. Itu adalah perubahan lanskap yang disebabkan oleh embun beku yang mulai turun seperti hujan. Kiaah! Kuoh!
Ini adalah kekuatan Great Demon Furfu. Death Knight Agnus menjadi lebih kuat dan Kyle yang terisolasi mendecakkan lidahnya. Menyebalkan sekali. Faktanya, tujuan Kyle tercapai, ketika Lorex meninggal. Sebagai hasil dari Knight ketiga yang memimpin pasukan, pasukan kekaisaran diarahkan dalam pertempuran dan Knight ketiga dan banyak Red Knight meninggal. Itu adalah bukti ketidakmampuan Red Knight. Kaisar akan senang, ketika Kyle melaporkan hal ini kepadanya. Benar sekali. Misi sebenarnya Kyle kali ini adalah runtuhnya Red Knight. Akibatnya, kekuatan permaisuri akan melemah. Akan lebih baik, jika aku bisa menangani keturunan Unbeatable King di sini. Tapi, dua Necromancer yang muncul tanpa terduga itu sulit. Secara khusus, Necromancer gila ini adalah orang yang terampil yang melarikan diri dari akal sehat. Kekuatan Great Demon. Aku lebih baik pergi, sementara Red Knight yang masih hidup berfungsi sebagai perisai. Valhalla adalah daerah pedesaan dari sudut pandang kekaisaran. Kyle tidak ingin melakukan debut resminya di desa ini. Dia merasa tempat ini terlalu kecil untuk mengumumkan harga dirinya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi. Tarian Naga Biru. Pajik. Pajijijik. Kyle menggunakan kekuatan yang diperoleh dari benua timur, untuk memaksimalkan kemampuan fisiknya. Dia berencana untuk melarikan diri dari kematian, dengan para knight yang terus melekat padanya. Tapi rencananya hancur, oleh kejadian yang tidak terduga. Summon League. Mumut. Hei, kamu orang gila. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Begitu Agnus memanggil Lik Mumut, Grit jatuh ke arah Kyle dan rambut hitamnya memutih. Fireball. Kiaah. Kuang. Braham dan Mumut saling menembakkan sihir pada saat bersamaan. Itu wajar bagi Kyle di tengah, untuk terjebak dalam ledakan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Kraugel adalah orang pertama yang disebutkan, ketika disebut si jenius di Satisfy. Seluruh dunia mengakui Kraugel sebagai kumpulan bakat. Mereka mengira, alasan mengapa dia mencapai puncak 2 miliar pengguna adalah, karena dia jenius di antara para jenius. Tapi, apa kebenarannya? Dunia itu luas dan ada banyak monster. Jika Kraugel adalah manusia yang hanya diberkati dengan bakat alami, ia tidak akan pernah menjadi yang terbaik. Alasan dia bisa menjadi yang terbaik adalah, karena dia bekerja keras. Untuk menjadi yang terbaik, Kraugel juga berusaha untuk mempertahankan posisi teratasnya dan naik lebih tinggi. Sebenarnya, dia adalah versi Grit yang unggul. Di sisi lain, tempat ini. Kiki, ya, si bodoh akhirnya menemukan jawabannya. Kalau tidak, tidak ada gunanya menyelamatkannya. Petik 1. Ada seseorang yang menjadi yang terbaik dengan sedikit usaha. Agnus. Orang yang berada di posisi ke-7 di Unifit Ranking, meskipun menjadi salah satu yang pertama untuk mendapatkan kelas tersembunyi epik. Dunia cenderung meremehkannya. Dia tidak mengambil yang pertama terlepas dari kelas epiknya. Jadi, bakatnya agak kurang. Tapi mereka yang tahu disposisi Agnus, tidak meremehkannya. Tidak seperti peringkat lainnya, Agnus tidak takut mati. Dia hanya mengejar kesenangan. Dia memainkan game ini untuk mengejar kesenangan saat ini, bukan keuntungan. Karena itu, dia menerima penalti yang tak terhitung jumlahnya, dan menyebabkan orang lain takut padanya. Jika orang biasa memainkan game seperti ini, dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang top ranker. Agnus tidak hanya memegang posisi ke-7 dalam Unifit Ranking, dia juga memiliki gelar salah satu yang terkuat. Dia memiliki koleksi bakat yang terkumpul di tubuhnya. Pada saat ini, Agnus menyelamatkan nyawa Grit, dan memanggil Mumut berdasarkan perhitungan naluriah. Salah satu dari 5 pilar kerajaan, Kyle. Dia adalah yang terlemah dari 5 pilar, tapi levelnya setidaknya 450. Agnus memutuskan jika metode khusus diperlukan untuk mengalahkannya dan dia secara naluriah memahami metode tertentu. Itu adalah kekuatan Mumut dan Braham, yang menerima koreksi quest. Summon League. Mumut. League Mumut telah dipanggil. Mumut telah mendeteksi jiwa Braham. Quest Braham vs Mumut telah dipicu. Level League Mumut ditingkatkan menjadi 400. Beberapa sihir tersegel sekarang akan tersedia. Namun, kontrol tidak mungkin. Mumut yang adalah mage yang bakatnya melampaui legenda. Dia mengeluarkan sebagian dari kekuatannya. Hei, kamu orang gila. Fireball. Keajaiban Braham, bakat dan legenda, juga bisa digunakan. Apa kekuatan destruktif yang akan terjadi, ketika dua kekuatan kuat ini saling bertabrakan? Agnus memperkirakan itu akan cukup untuk membunuh Kyle. Kuang. Api raksasa muncul dari Lik Mumut dan Braham, dan itu bertabrakan. Dua mantra meledak dengan Kyle di tengah. Hindari itu. Semua orang menghindarinya. Petik 2. Ares yang panik, buru-buru memindahkan pasukannya kembali. Di sisi lain, tentara kekaisaran bingung setelah kehilangan komandan mereka, dan tidak melarikan diri. Hasilnya mengerikan. Kuarururung. Koakoang. Koakoang. Hutan Libron hancur oleh ledakan berikutnya dan tentara kekaisaran tersapu. Agnus tertawa terbahak-bahak, ketika dia melihat darah dan mayat di semua tempat.
Kick. Hahaha. Menarik. Menarik. Pergi mengamuk. Lebih. Lebih. Mengamuk lebih jauh. Mumut. Petik 2. Agnus, tolong jangan lupakan tujuan awalmu. Feradin kesulitan menenangkan Agnus, yang terus-menerus kehilangan fokus. Jiwa Braham telah menemukan Lik Mumut. Quest Braham vs Mumut telah dipicu. Levelmu telah meningkat menjadi 400. Beberapa sihir yang disegel telah dibuka, karena intelligence yang meningkat. Anda tidak dapat mengendalikan tubuhmu. Braham telah mengambil kendali tubuhmu dan dilengkapi staf Belial. Fireball. Setelah Agnus memanggil Lik Mumut, Braham mengendalikan tubuh Grid dan menggunakan sihir. Dia hanya menargetkan Mumut, dan Mumut merespons dengan melepaskan kekuatan sihirnya yang unik. Pada saat ini, Grid berpikir jika semuanya hancur. Tapi... Kuaang. Ada seorang pria kulit putih, Kyle, pada titik di mana sihir Braham dan Mumut bertabrakan. Dia tidak bisa lepas dari sihir yang terbang dari kedua sisi, dan mengalami malapetaka. Anda telah memberikan 3.250.900 damage pada target. Ini adalah kekuatan Grid Magician legendaris yang menggunakan Fireball dengan staf yang diberi peringkat mid. Langit dan bumi bergetar ketika Kyle menderita kerusakan parah. Jangan beritahu aku. Menggigil di punggung Grid, saat dia mengalami apa yang terjadi dengan Kyle. Dia bertanya-tanya, apakah Agnus sengaja mendorong situasi ini? Dia tidak dapat membantu berpikir, jika posisi dirinya, Agnus dan Kyle sangat indah. Tapi, pikiran itu hilang. Hahaha. Menarik. Menarik. Pergi mengamuk. Lebih. Lebih. Mengamuk lebih jauh. Mumut. Petik 1. Tidak, orang gila itu tidak bisa melakukan perhitungan seperti itu. Sekali lagi, situasi ini berbahaya. Braham dan Mumut hanya saling membidik. Tidak ada yang bisa menghentikan Kyle, jika dia pulih dari lukanya dan mulai bertindak. Kyle dapat memukul kita dari belakang, jika kita bertarung satu sama lain. Braham, harap tenang. Grid berteriak. Mumut, aku akan memberimu istirahat. Itu tidak mencapai Braham. Kesadarannya hanya terfokus pada murid lamanya. Petik 1. Troll sialan. Grid berteriak. Di tanah yang terbakar, pria yang sepenuhnya putih itu, berbaring dengan pakaian compang camping. Itu adalah Kyle. Monster apa itu? Mata Kyle bergetar, ketika dia mengkonfirmasi penampilan Braham dan Mumut. Dia merasakan jika sihir yang berasal dari dua makhluk itu, sebanding dengan dirinya sendiri. Kyle bingung. Karena memperoleh kekuatan sihir yang jauh lebih unggul dari seorang Grid Mage, dia juga membanggakan dirinya, karena melampaui penyihir legendaris. Lalu, apa sebenarnya ini? Ada dua mage yang sebagus dirinya. Khususnya, keturunan Unbeatable King. Bagaimana mungkin keturunan Unbeatable King menggunakan sihir? Legenda Unbeatable King begitu besar, sehingga tak bisa dipercaya. Catatan absurd tentang dia yang membunuh ratusan ribu orang dengan pedang, bukanlah salah. Namun, tidak ada catatan tentang Unbeatable King menggunakan sihir. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tapi sekarang, keturunan Unbeatable King menggunakan sihir. Kekuatan sihir yang melampaui sihir Grid Mage. Fireball. Kiaah. Kuang. Keturunan Unbeatable King dan Lik menggunakan sihir melawan satu sama lain. Kyle sekali lagi tersentuh oleh pemboman magis dari kedua monster itu dan bergerak dengan ketakutan. Dia tidak punya pilihan selain keluar dari sini dulu. Tapi, ada masalah. Keturunan Unbeatable King dan Lik bertempur di sekitarnya. Kuang. Batuk. Karena bentrokan antara sihir yang kuat, dampak ledakan itu sangat besar. Kyle tersapu ledakan dan batuk darah. Dia tidak bisa mempercayainya. Ini Fireball. Ini bukan meteor. Fireball adalah sihir tingkat terendah. Satu-satunya keuntungan adalah kecepatan castingnya cepat. Kelemahan dalam kekuatan dan akurasi. Berarti, hanya bisa diberi peringkat terendah. Benar sekali. Fireball asli tidak bisa mengancam Kyle. Tapi, Fireball yang dilemparkan oleh keturunan Unbeatable King berbeda dari Fireball biasa. Kecepatan casting adalah secepat sihir berperingkat terendah, tapi akurasi dan kekuatan sebagus sihir terbaik. Itu mengingatkan pada Grid Magician legendaris Braham. Itu berisi kekuatan seperti itu. Tidak masuk akal untuk memikirkan Braham yang berhubungan dengan Unbeatable King. Goyang-goyang. Kyle dengan kejam menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Keturunan Unbeatable King memperoleh sihir Braham. Itu adalah asumsi yang konyol. Apa, ada sesuatu yang aku tidak tahu? Dia harus melarikan diri. Tolong, cepat. Dia perlu kembali ke Kekaisaran dan menganalisis peristiwa besar hari ini. Kyle nyaris tidak menggerakkan tubuhnya yang gemetaran, dan membuka kekuatan naga biru. Kyle, kamu memiliki kekuatan sihir alami yang sangat baik, tapi kemampuanmu untuk memahami formula sihir, berkurang secara signifikan. Tidak ada gunanya bagimu untuk berjalan di jalan yang sama. Aku akan menyerah pada harapanku untukmu. Pergi. Hanya melihat wajahmu itu sulit. Petik 2. Kuaduduk. Setiap kali kekuatan makhluk suci memenuhi tubuhnya, dia mengingat saat ketika dia ditinggalkan oleh gurunya dan figur ayahnya. Saat itu Kyle dikelilingi oleh kilat. Fireball.
Kiaah. Petik 2 tanda seru petik 2. Koakoang. 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 Keturunan Unbeatable King dan League yang tidak teridentifikasi, mempercepat casting sihir mereka. Mereka terus saling menembak, menyebabkan damage besar pada Kyle di tengah. Hasilnya mengerikan. Kuak. Kyle dikelilingi oleh cahaya. Dia bisa melarikan diri dari jangkauan ledakan, tapi kehilangan satu lengan karena syok. Dia adalah pilar yang mendukung kekaisaran. Dia tidak bisa terluka seperti ini. Ya, petik 2. Mata Kyle memerah. Koaduduk. Pandangannya terfokus pada keturunan Unbeatable King. Suatu hari, aku akan membayarmu kembali. Ada apa, Small Free? Heok. Kyle akan melarikan diri sekarang, tapi akan berbeda ketika mereka bertemu lagi nanti. Kyle sedang terburu-buru, saat dia membuat resolusi ini. Itu karena keturunan Unbeatable King yang hanya menonton League, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Kyle. Rasanya, seperti Kyle adalah bug. Tidak ada emosi di mata itu. Saat dia bertemu dengan keturunan Unbeatable King, Kyle merasa seperti serangga. Orang sepertimu memiliki temperamen yang luar biasa keras. Kamu mau mati. Keturunan Unbeatable King. Dengan kata lain, Braham meminjam tubuh Grid dan mengancam Kyle dengan nada khasnya. Itu menuju salah satu dari 5 pilar kerajaan, Kyle. Aku benar-benar minta maaf. Dia menundukkan kepalanya dan melarikan diri. Kyle tidak akan melupakan wajah keturunan Unbeatable King yang ia lihat di bawah ujung topi jerami. Ya, itu adalah wajah Grid. Kemudian, ini akan menjadi variabel yang sangat besar. Kyle telah mundur. Misi quest telah selesai. Agnus menyelesaikan tujuannya untuk datang ke tempat ini. Bunuh aku. Dia memerintahkan bawahan terdekatnya, Feradin. Dia memilih metode kematian ekstrim untuk memulihkan Mumut yang telah terbang ke keadaan yang tidak terkendali. Apakah itu karena dia tidak ingin melukai Grid yang ia lawan untuk sementara waktu? Tidak mungkin. Itu karena, serangan intens dari Grid dan tentara Ares saat dia berjalan melalui hutan, dia akan mati. Agnus tidak peduli tentang kematian, tapi itu akan menjadi kerugian besar, jika quest Braham vs Mumut dianggap gagal. Itu ide yang bagus untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan menghentikan quest. Feradin juga menghormati pilihannya. Aku senang pikiranmu telah kembali. Kikikik. Uok. Agnus meninggal dan Lik Mumut juga menghilang. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Ketika rambut hitam Grid mulai kembali, Feradin segera meninggalkan medan perang.